Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nurul Aulia. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 3A. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk tugas ulangan tengah semester, yaitu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang budayanya, yang dimana disitulah terjadinya proses pertukaran pikiran dan proses pertukaran makna budaya dari masing-masing budaya tersebut dan berbentuk simbol-simbol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah dan bagaimana kaitannya dengan kebudayaan. Jadi, sejarah itu merupakan saksi yang menyaksikan berlalunya waktu, mengiluminasi kenyataan, mementingkan memori, menyediakan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dan memunculkan pengetahuan tentang zaman dahulu. Sejarah juga merupakan elemen kunci dalam mengembangkan identitas, nilai, tujuan, dan harapan dari suatu budaya. Budaya dan sejarah ini merupakan saling terkait. Tanpa adanya sejarah dan kebudayaan, maka kita tidak akan tahu awal mula, muncul, dan perkembangannya dari suatu negara tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, disitulah dari Sabang sampai Merauke akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia tersebut, dan diawali oleh upacara bendera sebagai rasa menghormati kepada para pahlawan yang telah menjadikan negara ini merdeka, dan dilanjutkan oleh perlombaan dari permainan tradisional di berbagai budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana agama Islam memandang kematian dan bagaimana kaitannya dengan perilaku kebudayaan. Pandangan kematian dalam ajaran agama Islam ini adalah, dalam agama Islam ini pandangan mengenai kematian dan kehidupan setelah kematian ini merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam ajaran agama Islam juga adanya itu hari penghakiman, di mana mereka yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dari alam kubur dan disertai dengan hari kiamat, yaitu di mana seluruh alam semesta ini hancur dan akan dihakimi menurut perbuatan baik dan buruk. Penghakiman Allah ini yang akan menentukan apakah seseorang ini masuk ke dalam neraka atau surganya Allah. Dalam kebudayaan di Islam sendiri ini seperti Maulid Nabi yang sering dilaksanakan sebagai rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan berharap agar sifat-sifat dan akhlak dari Nabi Muhammad bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan maka dari itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana rasisme dan bagaimana contoh dari rasisme tersebut. Baik, rasisme ini adalah pandangan terhadap ideologi atau paham yang dianut oleh seseorang atau masyarakat yang menolak atau yang tidak suka pada suatu golongan tertentu di masyarakat. Tidak sukaan itu berdasarkan ras, warna kulit, agama, negara asal, dan nenek moyang atau orientasi seksual. Dan juga contoh yang sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini, tindakan rasisme ini sering kali terjadi pada masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Pulau Jawa. Biasanya ini mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan, akan tetapi kerap kali pula mendapatkan cibiran terkait warna kulit. Dan yang terakhir ini, salah satu tujuan komunikasi lintas budaya ini adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan bagaimana cara mengatasi ketidakpastian tersebut dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengurangi ketidakpastian dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya ini adalah dengan membangun hubungan dengan orang lain, seperti dengan melakukan interaksi tersebut dengan cara menyapa, berbincang, dan membahas sesuatu dan juga pergi bersama. Sebab dengan mereka berinteraksi dengan orang-orang tersebut, mereka ini akan mendapat berbagai informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin dari mereka yang butuhkan.
Baik, sekian penjelasan dari saya tentang penjelasan tadi. Apabila ada perkataan yang kurang enak dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.